Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita ingin mengajak seseorang untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih, dan berpikir secara kritis. Nah, bagaimana mungkin seorang tahanan di depan wartawan, ya, seorang tahanan di depan wartawan seolah-olah ingin mengancam Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim dengan pernyataan beliau, tenang saja, tidak kuapa-apain si Saifuddin Ibrahim itu, paling kujilat saja dia. Nah, ini adalah seorang tahanan kasus korupsi, tetapi di depan wartawan beliau mengeluarkan pernyataan seperti itu. Di mana kita melihat sebelumnya di media sosial, kita melihat berita, kita membaca berita, hampir di semua media sosial dibicarakan Bapak Irjen Napoleon ini, bahwa Bapak MKC itu disiksa oleh beliau. Sampai kita mendengar informasi tinja dikasih makan kepada Bapak Muhammad KC. Nah, kita tetap ingin menyoroti bagaimana orang-orang ataupun ustadz-ustadz yang sampai detik ini masih menghina iman kekristenan. Abdul Somad. Kita selalu sorot Ustadz Abdul Somad, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dimulai dari beliau. Di saat beliau mengatakan di dalam salib itu ada jin kafir. Apakah beliau tidak pernah berpikir orang di luar iman beliau itu merasa tersinggung? Maka saya pernah berkata bahwa di Indonesia ini bukan tidak banyak para pengkhotbah, penceramah, pendakwah, sangat banyak. Tetapi sangat sedikit pengkhotbah, penceramah itu yang punya adab, yang sopan, yang berakhlak, yang beretika. Apakah Bapak Abdul Somad lupa atau tidak mau tahu dengan kata-kata al-adabu fawqal ilmi. Adab itu sebagian daripada ilmu. Bahkan sebagian para alim ulama mentafsirkan hadis itu, adab bukan sebagian daripada ilmu, tetapi di atas daripada ilmu. Ilmu pengetahuan penting, tapi adab jauh lebih penting. Nah, maka waktu saya masih di pesantren, saya diajarkan oleh para ustadz, seseorang yang dikatakan yatim, itu bukan karena meninggal orang tuanya, meninggal ibu bapaknya. Tetapi seseorang yang dikatakan yatim adalah yatim ilmu ataupun adab. Artinya, adab sangat penting. Karena kita juga disukai orang itu dengan adab, dengan tingkah laku kita, dengan kesopanan kita, dengan akhlak kita. Kalau iman kekristenan, kita ini dituntut oleh Tuhan untuk selalu mencerminkan karakter Kristus. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berteman, karakter Kristus itu harus kita kedepankan. Karakter yang mengasihi, karakter yang peduli, karakter yang punya hati belas kasihan. Karakter yang selalu rendah hati. Karakter yang selalu mengedepankan akhlak, adab, dan tutur kata yang sopan santun. Maka kita umat Kristen itu harus memiliki anak-anak Tuhan, malah apalagi yang mengaku penginjil, mengaku evangelis, mengaku pendeta. Kita harus mengedepankan karakter Kristus di setiap tingkah laku, di setiap tutur kata kita. Harus. Supaya apa? Orang melihat firman berjalan. Karena sering saya ulang-ulang, Rasul Paulus berkata, kamu ini adalah suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Nah, kembali lagi ke pernyataan di mana Bapak Irjen Napoleon. Untung ada Pak Mahfud MD yang segera memerintahkan untuk menangkap, mempertanggungjawabkan secara hukum. Kalau tidak kita pecah, itu yang betul. Kita tunggu kapan didapat. Kalau bila perlu, pertemukan dengan saya lagi. Jangan khawatir, tidak akan saya aniaya Ibrahim itu.
paling kujilat aja dia. Ya, terima kasih. Long terima Tuhan Yesus untuk kehidupan long karena kasih Allah kala gepelih long dari utang dosa yang kagewarihkan li Adam ngan Hawa. Karena han mungkin long selesaikan utang dosa long munyokan ngan kasih Allah. Betul. Pas sampai pajan long pegat sabuh amai yang hanamut yang upah dah raya tapi dosa lebih raya. Betul. Nah, bukan hono. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Tip anak manusia, tip anak Adam, tip orang yang lahir dalam keadaan suci. Tapi bahkan sampai lagi dalam pegasannya bahwa nawari dosa Adam ke dayo, bukan ke dayo lahir 80 tahun 80 pun lagi lu. Lahir long ke dalam sebuah hadis dalam keadaan suci. Nyan ban untuk hal-hal tertentu. Nah, Bapak Ibu, nanti jawabannya. Kita belum wawancara, memang kita belum sharing-sharing kenapa abang kita ini bisa percaya kepada Yesus. Beliau putra asli Aceh dan saat ini kita berada di Habaget dan nantinya kita lagi mencari orang-orang Aceh yang sudah bertobat. Kita akan belajar sama-sama.